Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Shoki dengan NIM 210705006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang parallel processing. Yang pertama ada konsep dari parallel processing, yaitu dapat ditinjau dari aspek desain paralel, perkembangan bahasa pemrograman paralel, atau dari aspek pembangunan dan analisis algoritma paralel. Parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan dengan tujuan untuk meningkatkan performa komputasi. Komputasi paralel salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Komputasi paralel membutuhkan algoritma, bahasa pemrograman, dan kompiler. Bisa kita lihat di sini arsitektur dari paralel itu sendiri ada SSID, SIMD, MISD, sama MIMD. Yang pertama itu ada SISD, Single Instruction Sigla Data. Komputer ini memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer ini adalah tipe komputer konvensional. Menurut mereka, tipe komputer ini tidak ada dalam praktik komputer paralel karena mainframe uh, pun tidak lagi menggunakan satu prosesor. Di sini bisa kita lihat gambar dari SISD komputer, ada control unit, ada processor unit, sama memori moduler. Selanjutnya itu ada SIMD, Single Instruction Multi Data. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tetapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level lockstep. Komputer vektor adalah salah satu komputer paralel yang menggunakan arsitektur seperti yang ada di gambar. Bisa kita lihat di sini dari SIMD komputer itu sendiri. Selanjutnya itu ada MISD, Multi Instruction Single Data. Teorinya komputer ini memiliki satu prosesor dan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel, tetapi prakteknya tidak ada komputer yang dibangun dengan arsitektur seperti ini karena sistem sistem uh, sistemnya itu tidak mudah dipahami. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD. Bisa kita lihat di sini pada gambar dari MISD komputer itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada MIMD, Multi Instruction Multi Data. Multiple Instruction Multidata, komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel. Bahkan banyak superkomputer yang menerapkan arsitektur seperti ini. Bisa kita lihat pada gambar dari MIMD komputer itu sendiri.
Nah, komponen-komponen utama dari arsitektur komputer ada CPU, yaitu prosesor, ada memori, ada sistem operasi, ada cluster middleware, ada programming and environments dan software tools, ada user interface, aplikasi, dan yang terakhir itu ada jaringan. Nah, PVM yaitu Parallel Virtual Machine, yaitu paket software yang mendukung pengirim pesan untuk komputasi paralel antar komputer. PVM ini dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah di portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Nah, di sini yaitu implementasi dari PVM itu sendiri. Yang pertama ada VPN versi 3.4.5, virtual machine dan rutin untuk komputasi paralel. Yang kedua itu ada remote shell, aplikasi untuk autentikasi dan komunikasi proses antar komputer. Dan yang ketiga itu ada XPVM versi 1.2, interface grafis untuk PVM dengan animasi eksekusi komputasi paralel yang dapat dilihat di layar. Nah, di sini MPI yaitu Machine Passing Interface, sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel dengan spesifikasi library pemrograman untuk meneruskan pesan message passing yang diajukan sebagai standar oleh berbagai komite dari vendor, pelaksana, dan pemakai. MPI menyediakan fungsi-fungsi untuk menukar antar pesan. Nah, kegunaan dari MPI itu sendiri digunakan untuk menginterpretasikan bahasa pemrograman, matriks, kemampuan dinamis, linking dari bahasa tersebut. Fungsi dari paket MPI dapat digabungkan dengan Dynamics Extension eh, dengan cara menghubungkan bahasa pemrograman tersebut dengan bahasa C, C++, atau Fortran. Hal ini telah dilakukan untuk menciptakan toolbox MPI untuk kebutuhan MATLAB, yaitu MATLAB, dan bahasa pemrograman GNU Octaven oleh Fernandez Baldomero. Kegunaan lain dari MPI yaitu menulis kode paralel secara portable, mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel, dan menghadapi permasalahan yang melibatkan menghubungkan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Nah, di sini implementasi dari MPI itu sendiri, MPICH atau yang bisa kita bilang MPI Chameleon. Dan yang kedua di sini ada MPICH2 adalah implementasi Message Passing Interface. Dan yang terakhir ada MPI merupakan standar spesifikasi library untuk program masing passing yang diajukan sebagai standar oleh vendor, implementator, dan user. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi tugas saya. Mungkin sampai sini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.